Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan lagi materi pertama kita untuk semester genap ya. Jadi materi pertama kita itu adalah limit fungsi. Insya Allah limit fungsi ini materi yang mudah ya, karena kita materi yang sederhana saja. Jadi ibu harap kalian bisa lebih semangat dalam belajarnya, karena materinya sudah tidak terlalu berat ya, semuanya sudah ringan semuanya ya. Kita mulai dari limit fungsi. Apa sih limit fungsi itu? Limit fungsi adalah uh, suatu fungsi yang menjelaskan limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu itu didekati, atau mudahnya limit fungsi itu adalah batas yang mendekati atau batasan yang mendekati gitu ya. Nah, karena ini adalah batasan, maka notasi limit itu kita menuliskannya seperti ini. Limit tulisannya lim saja ya. Kemudian kita tulis di bawah limit ini adalah X mendekati itu kita pakai panah, kemudian mendekati C dengan fungsi fx, misalnya dia menggunakan fungsi ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari limit fungsi. Jadi penulisannya adalah limit, kita tulis dulu limit, kemudian kita tulis di bawahnya itu adalah X mendekati C ini adalah konstanta, kemudian di sini ada fungsinya ya. Pokoknya ada angkanya ya di sini ya, untuk mendekati limit tersebut ya. Itu yang dimaksud dengan limit fungsi. Juga pengertiannya. Nah, sekarang kita masuk pada sifat limit fungsi. Sifat limit fungsi ini ada beberapa. Ada beberapa ya. Nanti kalian sudah bisa melihat di file itu ya. Ibu sudah memberikan situ sifat-sifat limit fungsi. Nah, sifat-sifat limit fungsi inilah yang kita gunakan untuk mencari nilai limit. Kita mulai dari sifat limit fungsi yang pertama. Di sini adalah ditulis di situ limit X mendekati C itu dengan K, maka hasilnya adalah K. Jadi ini limitnya selalu X mendekati C. C ini berarti konstanta. X itu tidak harus konstanta, nanti bisa ada tak hingga gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama kita mempelajari limit X mendekati C atau konstanta dengan K. Nah, kalau kalian di sini lihat dengan K, maka K ini tidak menggunakan X ya. Nah, jadi kalau limit yang seperti ini, kalian bisa lihat di materi yang sudah ibu berikan. Itu kita misal ini, kita langsung masuk ke C karena kita menerapkan sifat limit fungsi ke dalam bentuk untuk mencari nilai limit ya. Nah, untuk mencari nilai limit ini ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah dengan cara metode substitusi. Metode substitusi ini memasukkan nilai X ke dalam bentuk limit ya. Ini kita menerapkan sifat yang pertama, yaitu limit X mendekati C. Limit X mendekati C dengan K itu sama dengan K. Contoh soal yang ibu berikan di situ, yang pertama soalnya adalah limit X mendekati 4, K-nya 10, maka hasilnya langsung 10. Ini yang dimaksud K ini angkanya. Ya, jadi K ini adalah 10, maka hasilnya juga K, maka hasilnya juga adalah 10. Nah, jadi langsung saja. Kenapa? Karena 10 ini tidak mengandung unsur X ya. Jadi kita tidak perlu mensubstitusikan nilai X-nya, karena kan tadi ibu katakan untuk mencari nilai limit itu dengan metode substitusi. Inilah kita menggunakan metode substitusi. Contoh yang kedua di soal itu adalah limit X mendekati 4 juga, kemudian nilai K-nya adalah 5, maka hasilnya adalah 5. Jadi ini adalah K-nya, ini adalah K, ini adalah K, ini juga K. Maka hasilnya kalau hanya K saja, berarti angkanya saja, berarti hasilnya adalah angkanya itu sendiri. Ya, itu untuk menerapkan sifat limit fungsi yang pertama. Nah, lanjut kita melihat contoh sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu limit X mendekati C dengan X, maka hasilnya adalah C. Sekarang kita lihat ya, contoh yang kedua. Di situ ada contoh yang kedua, itu adalah contoh A, limit X mendekati 2 dengan 3X, maka hasilnya berapa? Kan begitu.
Nah, tadi dikatakan itu adalah mensubstitusi. Berarti kita tulis lagi kembali limit X mendekati 2, kita tulis lagi kembali 3, di sini 3. Kemudian X-nya, X yang ada di sini kita ambil dari angka X yang ada di limit X mendekati. Jadi kita ganti nih, X yang ada di sini, ini kan semacam fungsi ya, 3X katanya. Nah, maka 3 kita turunkan, kemudian X kita ambil dari limit X mendekati 2. Berarti kita ganti X-nya menjadi angka 2. Maka hasilnya adalah 6. Ini adalah kita menggunakan sifat yang kedua. Kalau ada X-nya, sifat limit yang kedua ya, X-nya sama dengan C. Berarti dia angka, C itu adalah angka atau konstanta ya. Nah, lanjut lagi soal yang B. Soal yang B ini kita sudah menerapkan sifat limit itu yang keempat, sifat yang keempat dan sifat yang kelima. Kenapa? Karena ada operasi di dalamnya. Kita lihat di sini ya soalnya. Limit X mendekati 2 dengan 3X kuadrat ditambah 5. Nah, sekarang kalau ini kalian lihat, maka kita menggunakan limit fungsi sifat yang keempat pada file yang Ibu berikan ya. Di sini operasinya adalah penjumlahan. Sama, kita menggunakan cara substitusi. Berarti kalian tulis lagi kembali limit X mendekati 2, kemudian tulis 3-nya, turunkan kembali 3-nya, kemudian X-nya kita ganti dengan angka 2 di sini. Karena limit X-nya mendekati 2, maka X-nya kita ganti dengan 2, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah 5. Sehingga hasilnya sama dengan 3 dikali 2 kuadrat itu sama dengan 4 ya. Kemudian ditambah 5. 3 dikali 4 adalah 12, 12 ditambah 5 sama dengan 17. Nah, itu hasilnya. Ini adalah penerapan sifat dari limit fungsi yang keempat karena operasinya adalah penjumlahan. Di sini sebenarnya ada dua fungsi fx dan fungsi gx ya. Kalau dijabarkan seperti itu. Jadi fungsi fx-nya adalah 3x kuadrat, kemudian ditambah fungsi gx-nya adalah 5 nih. Atau bisa saja sebenarnya langsung saja. Yang jelas di sini dia tidak tunggal tapi ada operasi, yaitu operasi penjumlahan ya. Ini kita menggunakan sifat substitusi. Kemudian kita lanjut. Selain metode substitusi, kita juga menggunakan metode pemfaktoran ya. Nah, sekarang kita lihat di sini masih juga menggunakan metode substitusi ya. Di file itu ada contoh yang ketiga, yaitu limit X mendekati 2 dengan setengah X ditambah 5. Nah, sama. Tadi kita kan menggunakan substitusi, berarti limit X mendekati 2, kemudian turunkan setengahnya, tulis kembali setengahnya, kemudian X-nya kita ganti dengan angka di sini 2 ya. Kemudian ditambah 4 ya. Maka hasilnya sama dengan setengah dikali 2 adalah 1, kemudian ditambah 4, maka hasilnya sama dengan 5. Ini jika substitusi ya, cara substitusi. Nah, untuk cara memfaktorkan, metode pemfaktoran ini jika dengan cara substitusi itu hasilnya 0 atau tak hingga ya. Contohnya kita langsung saja di situ contoh soal 4 ya. Contoh soal 4 ada limit, ini sudah masuk pada sifat limit fungsi yang ke-7 ya, di dalam materi yang Ibu berikan, itu file yang Ibu berikan, di dalamnya situ ada sifat limit yang ke-7 yaitu pembagian ya. Limit X mendekati 4 dengan X kuadrat dikurang 16 per X dikurang 4. Nah, ini contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat ini jika kita menggunakan metode substitusi, kita lihat di sini ya. Menggunakan metode substitusi, maka itu hasilnya adalah tak hingga. Kita masukkan lagi X kuadrat. X-nya adalah 4. Kita tulis di sini 4. Kemudian di sini kan X-nya adalah kuadrat dikurang 16 per, kita terus lagi X-nya kita masukkan adalah 4 dikurang 4 ya. Nah, dari sini 4 kuadrat itu sama dengan 16. 16 dikurang 16 per
4 dikurang 4 ya. 16 dikurang 16 adalah 0, kemudian 4 dikurang 4 juga adalah 0. Nah, karena bentuknya seperti ini kita tidak boleh menggunakan cara substitusi. Karena bukan berupa konstanta ya, atau C gitu ya. Ini 0 per 0. Jadi ini tidak boleh menggunakan cara substitusi. Kita harus mencari cara lain. Caranya adalah, jadi kalau hasilnya 0 per 0 atau tak hingga, itu kita tidak boleh menggunakan cara substitusi. Cara yang tepat adalah dengan cara memfaktorkan ya. Jadi kita pakai metode memfaktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kalian sudah pernah belajar itu ya di SMP ya. Nah, kita ambil lagi kembali. Di sini kita tulis lagi kembali limit X mendekati 4 dengan X kuadrat dikurang 16 per. Nah, ini sekarang operasi kita tidak lagi penjumlahan. Operasi kita adalah pembagian ya. Maka itu ada di sifat limit fungsi yang ketujuh, nanti kalian lihat di materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian X dikurang 4. Nah, ini kita faktorkan. Faktor dari X kuadrat dikurang 16 itu adalah X dikurang 4 dikali X ditambah 4 per X dikurang 4. Jadi mudahnya pada saat kalian ingin membuat faktor dari sebuah fungsi, itu pasti salah satu faktornya merupakan faktor yang ada di dalam limit yang ada penyebutnya. Seperti ini ya, X dikurang 4 dikali X ditambah 4, itu kan hasilnya X kuadrat dikurang 16. Ya kan? X dikali X, X kuadrat. Ya kan? Kemudian min 4X ditambah 4X, 0. Min 4 dikali 4 adalah 16. Kan itu memfaktorkan. Salah satunya ini kan pasti ada di penyebut sini. Ada di pembaginya. Karena dia sama, maka kita sederhanakan. Kita coret saja. Kita sederhanakan. Sehingga X dikurang 4 dibagi X dikurang 4 kan sama dengan 1. Berarti dia selesai ya di sini. Jadi sisa yang ada saja. Yang ada yang tidak dicoret itulah yang kita ambil. Berarti X ditambah 4. Nah, dari sini baru kita substitusi nilai limitnya. Ya kan? Nilai limitnya. Nah, kalau sudah X ditambah 4 tadi, ini kita sudah coret, kita sederhanakan sehingga sisa X ditambah 4. Kemudian kita kembali tulis X ditambah 4, baru kita ganti nilai X substitusi dengan yang ada nilai X pada limit 4 di sini. Berarti 4 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 8. Jadi hasilnya tidak lagi 0 per 0. Ini tidak boleh. Kita harus menghindari jika dengan cara substitusi hasilnya seperti ini atau tak hingga. Jadi hasilnya sekarang setelah difaktorkan tidak lagi 0 per 0 atau tak hingga, tetapi menjadi angka 8. Jadi tidak boleh jika hasilnya 0 per 0 atau tak hingga. Harus hasilnya adalah konstanta atau angka. Ya, oke. Untuk hari ini cukup ini dulu. Kalian harus sering melatih cara memfaktorkan. Tadi Ibu bilang itu adalah pasti salah satu faktornya itu ada di bawah ini. Sehingga bisa disederhanakan, maka ketemu nanti hasilnya. Jadi tidak mungkin ini tidak ada dalam faktor yang ada di sini. Pasti ada faktornya ya, sehingga bisa disederhanakan dan menemukan hasilnya. Berlatih kembali memfaktorkan. Ini yang kalian sering tidak benar pada saat memfaktorkannya. Jadi berlatih kembali, cari lagi kembali materi tentang pemfaktoran, cara memfaktorkan ya. Oke, dari Ibu hari ini itu saja. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.